Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis sihhati wassalamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang telah banyak dan sangat banyak dilimpahkan kepada kita, baik nikmat yang paling besar yaitu nikmat keimanan, maupun nikmat yang paling rendah, nikmat yang paling kecil yaitu nikmat sehat fisik. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pandai dan selalu bersyukur kepada Allah, senantiasa juga Allah akan limpahkan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah senantiasa pula kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan pemahaman, disiplin melaksanakan segala perintah Allah, disiplin juga untuk meninggalkan larangannya. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, dan secara khusus kita bersyukur kita berada di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita sekali lagi bersyukur dan banyak berdoa, apapun amal soleh kita, apapun ibadah kita di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada surat Ibrahim ayat yang ke-7, dan ini sangat populer ayat ini karena biasa kita baca dan biasa juga kita dengar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, redaksional ayat ini ditafsiri, diperjelas, dikomentari oleh banyak ulama, tentu secara khusus mufassirin, ulama ahli tafsir, bahwa dalam ayat ini bentuk perintahnya adalah disuruh bersyukur. Saya coba indonesiakan, bersyukur itu ya berterima kasih. Maka dalam ayat ini intinya adalah kita disuruh bersyukur, kita disuruh berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata salah satu maksud manfaat dari tasyakur itu, dari berterima kasih itu, dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah di sini ulama menjelaskan tathbitun nikmat. Di antara yang penting dan sangat penting dalam bersyukur itu adalah semoga Allah menetapkan nikmat-nikmatnya yang sudah diberikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, apapun kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita, baik zohir maupun batin, harapan kita kenikmatan itu tidak hilang, kenikmatan itu tidak lenyap. Maka modal utama untuk tidak lenyapnya, hilangnya nikmat itu adalah bersyukur. Dan inilah yang dimaksud salah satu faedah manfaat ketika kita bersyukur dalam rangka mengikat, menetapkan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Di antaranya selanjutnya, faedah daripada bersyukur, kata ulama, adalah sababu mazidi nikmat. Semua kita, saya bilang kita ini husnuzon, positive thinking, kita sudah mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, tapi pun kita menginginkan nikmat-nikmatnya lagi atau tambahan-tambahan nikmat.
maka menginginkan tambahan-tambahan nikmat ini sekali lagi modal utamanya adalah bersyukur. Maka kesimpulan kata, bersyukur itu salah satu hikmat manfaatnya adalah semoga sekali lagi doa kita, Allah menambah nikmat-nikmatnya yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, kata ulama, bersyukur itu faedah atau manfaatnya adalah dafi'ul azab. Makanya redaksional ayat ujungnya adalah inna azabi lasyadid. Konsekuensinya begini, kalau kita bersyukur, kalau kita berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan fisik kita, menyelamatkan ilmu kita, menyelamatkan harta kita, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mafhum mukhalafahnya, cara ngaji ilmu ushul fikih, pemahaman kebalikannya, wa in kafartum, kalau mengkufuri nikmat, menutup nikmat-nikmat itu, maka azab Allah sangat pedih. Kesimpulan kata sekali lagi berarti bersyukur itu hikmat dan manfaatnya adalah mencegah daripada azab. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi saya bilang kita banyak baca doa, dan doa itu sangat ilmiah. Mudah-mudahan Allah menghilangkan bahkan mencegah tidak terjadinya azab buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalaulah sebagai muqaddimah tadi saya kemukakan bahwa bersyukur, berterima kasih itu salah satunya tadi adalah menetapkan nikmat-nikmat Allah, menginginkan tambahan nikmat, dan dihindari dari azab. Ada ulama, dan ini sangat hebat, Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali, kalaulah katanya bersyukur seperti tadi manfaatnya, bagaimana cara kita bersyukur? Ini teorinya atau kaifiyatnya kita bersyukur. Oleh Imam Al-Ghazali yang mendapat julukan Hujjatul Islam, kata beliau, bersyukur itu, at-tasyakur itu mempunyai 3 cara atau 3 tahap. Yang pertama, at-tasyakur bil ilmi, artinya kita bersyukur melalui ilmu. Apa maksudnya bersyukur melalui ilmu? Kita harus yakin bahwa apa saja yang ada sama kita itu sebetulnya hakikatnya, kenyataannya itu nikmat dari Allah. Memang kenikmatan itu ada kita peroleh langsung mubasyarah dari Allah, tapi ada dan banyak kenikmatan-kenikmatan itu kita peroleh melalui makhluk Tuhan yang lain, entah melalui orang tua kita, melalui saudara kita, melalui teman kita, bahkan melalui tetangga kita. Berarti intinya kata Imam Ghazali, teori bersyukur yang pertama, kita punya keyakinan, punya kepastian bahwa apapun yang ada sama kita, termasuk pada siang hari ini, adalah semuanya aslinya adalah nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Oleh karena itu dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, teori bersyukur yang kedua adalah bilhal. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ini lebih spesifik masalah ilmu nafsi atau psikologis. Begini, kalau kita saja sudah yakin bahwa apa saja ada sama kita, termasuk fisik kita ini adalah nikmat dari Allah, maka kondisi kita bagaimanapun kita tetap bersyukur. Sekali lagi, fisik kita, harta kita, dan apapun yang ada sama kita, karena itu merupakan titipan, itu merupakan amanat dari Allah, bukan titipan, bukan amanat dari manusia. Akan tapi kita punya keyakinan yang pertama tadi, ini adalah amanat dari Allah. Maka harta banyak itu titipan, harta sedikit titipan, fisik kita yang sehat titipan, dan juga andai kata fisik kita lagi sakit pun itu titipan, itu amanat. Maka kalau kita meyakini atas syakur bil hal ini secara psikologis, dalam kondisi bagaimanapun, dimanapun, kita tidak akan pernah mengeluh. Kita tetap optimis bahwa hidup dan kehidupan itu natural, sunnatullah, kausalitas. Karena itu sudah diatur dan merupakan itu semua adalah titipan, sekali lagi amanat dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu tadi saya bilang yang kedua di sini kata Imam Ghazali secara psikologis, secara kejiwaan adalah al-hal, diartikan adalah bahwa apapun, berapapun dan kondisi bagaimanapun yang ada sama kita itu merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang ketiga, yang terakhir, kata Imam Ghazali, teori atau kaifiyat atau kiat bersyukur adalah at-tasyakur bil amal. Dan ini yang paling pentingnya. Begini memahaminya. Kita bersyukur itu yang paling hebat adalah mengaplikasikannya. Contoh, kita dikaruniai fisik oleh Allah, yang tadi saya bilang itu kita yakin dari Allah, dan kita yakin Allah yang mengatur, tentu pasti ada kebaikannya. Kemudian fisik kita ini kita pakai buat ibadah. Yang aktual sekarang kita puasa Ramadan, dan salah satu hebatnya, saya bilang hebat ini karena memang khariqun lil adah, di luar dari kebiasaan. Apa artinya? Salah satu kata Nabi kita Muhammad SAW, doa yang pasti mustajab kata Nabi adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Apalagi puasa kita lakukan di bulan Ramadan ini, waktunya mustajab, keadaan kita sedang berpuasa pun adalah mustajab. Maka ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, berarti fisik kita pakai buat puasa sekarang ini, kita berarti bertasyakur bil amal. Kemudian sekali lagi, ketika kita puasa kita sholat, sekali lagi secara spesifik sholat Jumat. Maka ketika kita puasa dan melakukan ibadah sholat Jumat, kita bersyukur dengan yang paling hebat, yaitu dengan fisik kita. Ada lagi bersyukur selain daripada melalui fisik adalah harta. Tadi salah satu pengurus mengungkapkan bahwa salah satu yang hebat lagi kita bersyukur itu melalui harta. Kalau kita mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat, infak, sedekah, ketika kita keluarkan itu semua berarti kita bersyukur melalui harta, dan kita termasuk orang yang sukses, kita termasuk orang yang lulus. Apa maksudnya? Semua kewajiban, bahkan yang tidak wajib pun harta kita mau dan bisa keluarkan, maka kita bersyukur melalui harta. Kita punya ilmu, kita kerahkan buat kebaikan saja. Saya menggunakan redaksional saja, karena ilmu seseorang itu belum tentu muaranya dipakai buat kebaikan saja, tapi nauzubillah, dengan keilmuan justru dipakai buat maksiat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, berarti kita bisa bersyukur melalui keilmuan. Kita kerahkan keilmuan kita untuk kebaikan dan kemaslahatan, maka kita bersyukur melalui keilmuan yang ada sama kita. Yang terakhir contohnya adalah ketika kita mempunyai semangat ibadah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang saya maksud semangat ibadah, ketika kita ibadah itu karena ikhlas, bukan karena disuruh, bukan karena pamer, bukan karena untuk dipuji. Maka ketika kita ada semangat ibadah, sebetulnya kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Dalam waktu bersamaan, ketika kita mampu meninggalkan kemaksiatan, itu karena kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bersyukur, saya husnuzon, sekali lagi saya positive thinking, kita yang pandai dan mau dan selalu bersyukur, maka Allah akan memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga fisik kita, harta kita, ilmu kita, semuanya kita pakai dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan taufik hidayah untuk meninggalkan semua kemaksiatan. Dengan demikian kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.